dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kor sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat sore, selamat beribadah dan bersekutu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah ini secara langsung lewat radio, video, internet, dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Biarlah kasih sukacita, damai sejahtera dari surga menyertai kehidupan kita sekalian. Kita mulai ibadah kita, doa penyembahan pada saat sore hari ini. Kita bernyanyi nyanyian rohani 336. Nyanyian rohani 336. Saat ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku, bawa dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih-Mu dan indahnya hadirat-Mu. Kur hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Dari atas, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih-Mu, indahnya hadirat-Mu. Kur, mari kita bersama bagi berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu, nikmati kasih
saya lagi. Doa kepemukaan dengan hormat saya serahkan kepada saudara Juli. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi kita ulurkan tangan kita kepada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang besar yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan perpanjangan umur, napas yang baru kepada kami Tuhan. Terlebih Tuhan sudah memelihara, melindungi, menjaga kehidupan kami, memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini hingga pada sore malam hari ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Inilah biarlah pujian ini Tuhan menjadi sungguh-sungguh kerinduan kami Tuhan, supaya sebab kami merindukan untuk selalu kami datang ke hadirat-Mu, beribadah, melayani Engkau Tuhan. Kami mengakui Tuhan, kami tidak mampu menaikkan ibadah pelayanan berkenan kepada Tuhan, sebab kehidupan kami ditandai dengan banyak kelemahan, banyak keterbatasan, tidak ada kemampuan, terlebih banyak cacat celah, banyak dosa kami, sehingga kami tidak bisa menaikkan ibadah pelayanan kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau ampuni segala dosa kami, sucikan, kuduskan kami, supaya kami bisa menerima urapan-Mu, supaya urapan-Mu memimpin kami Tuhan untuk beribadah melayani Engkau, sehingga ibadah pelayanan kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semuanya, mulai dari pemimpin pujian, urapi Tuhan, supaya sungguh-sungguh urapan-Mu bisa memimpin kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Pemain musik, singer, sound system semuanya Engkau urapi semuanya Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini menembusi hujan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, tiba di tempat ini dengan selamat, supaya kehidupan kami bisa bersama-sama beribadah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami berdoa Tuhan buat rombongan yang retreat ke Bakti Alam, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kehidupan mereka, jaga, lindungi kehidupan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa gelapan, kuasa-kuasa jahat yang berusaha mengganggu kehidupan kami saat dalam perjalanan, saat mulai ibadah, lewat apapun bentuknya, kami usir semuanya dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pelayanan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan sehingga kehidupan kita bisa datang untuk beribadah melayani Tuhan. Nyanyi rohani 62 bersama mereka. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu
muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Kur. Sana, sana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Kur sekali lagi. Hosana, hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Dari atas. Malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, masuk bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Kau sekali lagi, mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Sana, hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Puji nama Tuhan. Dari nyanyian rohani 263. Baik, kita bisa bangkit berdiri. Memuji dan menyembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakanlah tali kasih di antara kami semua, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kur. Dan dengan tangan satu kasih, dengan tangan dalam satu iman, mengasihi di antara kami, yang kerajaan Allah. Dari atas. Hati kami memuji dan menyembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakanlah tali kasih di antara kami semua, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kur. Dan dengan tangan satu kasih, dengan tangan dalam satu iman, mengasihi antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kau sekali lagi. Dan dengan tangan satu kasih, dengan tangan
nama Tuhan dari nyanyian tambahan 22. Puji nama Tuhan, kita melanjutkan nyanyian kita nyanyian tambahan 56. Apa
biarlah kehidupan kita yang ditebus oleh darah Yesus, biar kehidupan kita sungguh-sungguh datang beribadah melayani Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Apapun yang kita alami di dunia ini, tetapi kehidupan kita tetap kuat bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan sampai garis akhir kehidupan kita semua. Dan nyanyian tambahan 85, kuatkan hati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, Allah padanya. Dari atas kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dari atas. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, Allah padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Kor sekali lagi. Pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Sekali lagi, percayalah, percayalah, Dia tak. Sekali lagi, percayalah. Haleluya. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita dipersiapkan, hati dan pikiran kita disiapkan, supaya kehidupan kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita tetap kuat bersama dengan Tuhan, mengikut melayani Tuhan sampai garis akhir kehidupan kita semua. Dengan pujian terakhir dengan tambahan 74. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji nama Tuhan. Kita melanjutkan pujian kita kembali. Kita bersama bangkit berdiri dari pujian kembali dari 74. Kita kembali bersama bangkit berdiri. Dan kita ikut langsung dari siaran, dari komputer. Karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan. Setiap kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami akan mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Mujizat pembaruan hidup dari manusia daging menjadi manusia sempurna seperti Tuhan. Mujizat-mujizat jasmani, pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan, kekuatan baru dari Tuhan akan kami alami. Sehingga kami semua Tuhan siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai bersama dengan Engkau selamanya. Kami datang dengan berbagai kekurangan, kelemahan Tuhan, masalah, air mata, kesusahan dan lain-lain. Kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba
untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu saat ini, dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami, terutama satukan dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab untuk menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera kasih Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12 sampai 17. Kita membaca ayat 12 dan ayat 13. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buah yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Puji Tuhan. Jadi ini adalah pembukaan meterai yang ke-6. Pembukaan meterai yang ke-6. Hukuman Allah Roh Kudus yang ke-6 atas dunia ini, yaitu terjadi gempa bumi yang dahsyat, terutama secara rohani, baik secara jasmani terutama secara rohani, yaitu pengaruh dunia dengan segala kesibukan, segala kesukaan, kesulitan, kejahatan, kenajisan dan lain-lain yang mengakibatkan kegelapan. Matahari jadi hitam, bulan merah, bintang gugur. Itu suatu kegelapan. Mengakibatkan kegelapan di dunia ini. Mulai dari kegelapan di dunia, mulai dari matahari hitam bagaikan karung rambut. Matahari hitam bagaikan karung rambut. Sama dengan matahari tidak bersinar. Matahari hitam bagaikan karung rambut sama dengan matahari tidak bersinar, sama dengan tidak ada kasih Allah lagi. Tidak ada kasih Allah lagi. Yang ada hanya kebencian. Yang ada hanya kebencian. Ya, yang ada hanya kebencian, sampai kebencian tanpa alasan. Yang ada hanya kebencian. Ya, di dunia ini yang ada hanya kebencian sampai kebencian tanpa alasan. Kebencian tanpa alasan ini benar-benar sudah tidak ada kasih lagi. Matahari seperti hitam seperti karung rambut. Benar-benar tidak ada kasih lagi. Ya, jadi yang ada hanya kebencian sampai kebencian tanpa alasan. Sama dengan benar-benar tidak ada kasih Allah lagi. Setitik pun tidak. Matahari hitam bagaikan karung rambut. Nah ini hati-hati. Sebenarnya ini terjadi di dunia. Di dalam Yohanes pasal 18. Di dalam Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes pasal di dalam Yohanes pasal 15. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Mulai ayat 18. Judulnya dunia membenci Yesus dan
murid-muridnya. Itu 7 kali. Jadi Yohanes 15 ayat 18 sampai 25. Itu 7 kali kata membenci sampai ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. 7 kali kebencian sama dengan sampai kebencian tanpa alasan. 7 itu sempurna. Kebencian yang sempurna. Tidak ada setitik pun kasih Allah. Betul-betul matahari hitam bagaikan karung rambut. Itu sebenarnya terjadi di dunia. Tetapi Alkitab mencatat ini hati-hati. Justru terjadi di antara kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sebagai contoh Kejadian 37 ayat 5. Sebagai contoh Kejadian 37 ayat yang kelima. Kejadian 37:5. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ini kebencian tanpa alasan. Lebih benci sampai kebencian tanpa alasan. Nah ini saudara ya. Dulu kakak-kakak Yusuf membenci Yusuf. Kakak-kakak Yusuf membenci Yusuf. Sekarang Yusuf ini gambaran dari gereja mempelai, gereja akhir zaman. Nah ini terjadi juga pada gereja akhir zaman. Kebencian tanpa alasan. Nah terjadi juga pada zaman kita ini, gereja akhir zaman, gereja mempelai. Terjadi kebencian sampai kebencian tanpa alasan. Kakak-kakak Yusuf membenci Yusuf, ini bicara nikah. Nah, kebencian tanpa alasan masuk di dalam nikah Kristiani. Nah, nikah Kristiani, anak Tuhan, nikah anak Tuhan, hamba Tuhan masuk ini kebencian sampai kebencian tanpa alasan. Kemudian kakak-kakak Yusuf gembala. Nah, masuk dalam penggembalaan di akhir zaman. Kebencian tanpa alasan masuk dalam penggembalaan di akhir zaman. Antara gembala domba gembala, antar domba antar pelayan-pelayan Tuhan dalam penggembalaan. Nah, terjadi kebencian sampai kebencian tanpa alasan. Lalu tadi kakak-kakak Yusuf gembala, Yusuf juga terjadi antar penggembala. Kebencian sampai kebencian tanpa alasan juga terjadi antar gereja. Terjadi antar gereja, antar penggembala. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain membenci tanpa alasan. Nah ini matahari hitam bagaikan karung rambut. Akibat gempa, pengaruh dunia, kesulitan, kesukaan, pengaruh dunia ini semua kejahatan, kenajisan. Sungguh-sungguh tidak ada kasih, kebencian tanpa alasan. Sampai terakhir antikris nanti. Kebencian tanpa alasan. Kebencian sempurna itu terjadi pada zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah, semoga kita bisa mengerti ini ya. Akibat dari kebencian, akibat matahari sudah menjadi hitam bagaikan karung rambut, atau akibat kebencian sampai kebencian tanpa alasan adalah satu, di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 5 ini kalau tidak ada kasih, kebencian, yang adanya kebencian akibatnya satu, Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ya, cemburu, iri, benci. Nah, jadi Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam hati yang cemburu, iri, benci, apalagi sampai benci tanpa alasan. Roh Kudus tidak mau tinggal di sana. Roh Kudus tidak mau tinggal. Sehingga hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang membenci tanpa alasan, itu sama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus. Nah, hati-hati. Ya, kalau ada kebencian, hidup tanpa Roh Kudus. Roh Kudus tidak ada di sana. Prakteknya di dalam surat Yudas pasal 1 18 sampai 19. Yudas pasal 1 18 19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, ini prakteknya ya, hidup hamba Tuhan, pelayan Tuhan hidup menurut
hawa nafsu daging. Tidak mau lagi menuruti firman pengajaran yang benar. Malah mengejek. Yang diejek itu adalah firman pengajaran benar tentang kedatangan Tuhan, tentang penghukuman kedatangan Tuhan kedua kali. Firman yang lebih tajam dari diejek. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua diejek. Firman yang benar diejek, disalahkan. Karena mau mereka hidup menuruti hawa nafsu daging. Sehingga mengejek firman pengajaran yang benar, firman penyucian diejek. Ya. Nah, kemudian yang kedua prakteknya pemecah belah. Memecah belah tubuh Kristus. Ya, memecah belah, membinasakan tubuh Kristus. Berarti mereka akan dibinasakan juga oleh Tuhan. Membinasakan bait Allah, tubuh Kristus juga dibinasakan oleh Tuhan. Ini akibat pertama, matahari hitam. Ya, tidak ada lagi kasih Allah, yang adanya kebencian, sampai kebencian tanpa alasan. Itu pertama. Kedua, 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia seperti Kain. Ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi orang yang membenci sama dengan pembunuh. Pembunuh. Ya. Orang yang membenci sama dengan pembunuh. Nah, ini betul-betul terjadi nanti pembunuhan pada zaman antikris. Sekarang pembunuhan secara rohani, fitnah dan lain-lain. Nah, ini membunuh orang, namanya dibuat jelek, saudara. Nah, ini pembunuhan karakter begitu, saudara. Nah, ini pembunuhan secara rohani, memfitnah, bergosip dan lain-lain. Sampai nanti betul-betul pembunuhan ya secara fisik. Itulah zaman antikris. Sama dengan menjadi antikris, menjadi sama dengan antikris. Itu pembunuh. Menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan juga. Akibatnya mengalami penghukuman Tuhan. Itu tadi. Penghukuman Tuhan sampai kebinasaan di api neraka. Nah inilah saja akibat matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Tidak ada kasih lagi, yang ada hanya kebencian sampai kebencian tanpa alasan. Ayo dijaga betul-betul. Hari-hari ini di dalam nikah rumah tangga hati-hati, mulai tidak suka harus diselesaikan. Di dalam penggembalaan ayo ada rasa tidak suka diselesaikan, jangan terus benci. Sampai nanti kepada antar gereja, antar hamba Tuhan, sampai antikris betul-betul, menjadi antikris betul. Nanti ya ayo dijaga. Nah, semoga kita mati. Roh Kudus tidak mau tinggal. Dia akan menjadi pengejek firman juga. Nah, menjadi pembunuh juga. Menjadi sama dengan antikris, anti urapan juga antikris. Nah, jalan keluarnya, jalan keluarnya berdamai. Kita harus berdamai. Jalan keluarnya oleh dorongan firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kita harus berdamai satu dengan yang lain. Berdamai, yaitu saling mengaku dan saling mengampun. Saling mengaku dan saling mengampun. Saling mengaku dan saling mengampun. Kalau salah ya mengaku dosa. Kalau salah mengaku dosa. Kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal, dan jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Kalau yang benar harus mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Harus mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Melupakannya. Semoga kita menerima. Maka darah Yesus akan menghapus dosa-dosa kita. Darah Yesus menghapus dosa-dosa kita sehingga kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami damai sejahtera. Darah Yesus menghapus dosa-dosa kita sehingga kita mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera. Semoga kita. Nah, damai sejahtera itu tempatnya Roh Kudus. Kalau sudah kita mengalami damai sejahtera, maka Roh Kudus akan dicurahkan di dalam hati kita. Roh Kudus akan dicurahkan di dalam hati kita. Roh Kudus akan dicurahkan di dalam hati kita. Semoga kita mengerti. Kita menjadi tempatnya
Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. Nah, ini semoga kita mengerti. Roh Kudus mutlak dibutuhkan. Roh Kudus mutlak dibutuhkan. Ya, sebab Roh Kudus mutlak dibutuhkan sebab Roh Kudus merupakan tiang awan dan tiang api. Roh Kudus merupakan tiang awan dan tiang api. Roh Kudus merupakan tiang awan dan tiang api. Tiang awan, tiang api yang menuntun bangsa Israel di padang gurun sampai masuk ke Kanaan, Nah, sekarang akhir zaman, Roh Kudus, sekarang di akhir zaman Roh Kudus merupakan uluran dua tangan Tuhan. Roh Kudus merupakan uluran dua tangan Tuhan. Uluran dua tangan Tuhan yang menuntun kita di padang gurun dunia yang ganas. Di padang gurun dunia yang ganas. Di padang gurun dunia yang ganas. Atau lautan dunia yang bergelora. Lautan dunia yang bergelora. Di padang gurun dunia yang ganas atau di tengah lautan dunia yang bergelora untuk menuju pelabuhan damai sejahtera. Untuk menuju pelabuhan damai sejahtera. Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Dibutuhkan mutlak, dibutuhkan Roh Kudus. Dulu tiang awan, tiang api bagi bangsa Israel. Oh, kalau tidak ada tiang awan, tiang api, hancur bangsa Israel. Nah, sekarang kita juga. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada dua tangan Tuhan, tiang awan, tiang api, dua tangan Tuhan, oh, kita akan tenggelam di lautan dunia, hancur di padang gurun dunia yang tandus, tenggelam di lautan dunia, binasa untuk selalu. Mutlak kita butuh. Makanya hati damai harus dijaga. Jangan ada kebencian. Sekarang siapapun, apapun yang dilakukan orang kepada kita, tidak boleh benci, rugi. Orang lain sudah merugikan kita, lalu kita benci, rugi dua kali. Ayo tetap jaga damai sejahtera harian supaya kita menjadi tempatnya Roh Kudus. Ada tiang awan, tiang api, ada uluran dua tangan Tuhan bagi kita semua. Kegunaan Roh Kudus. Yang pertama, tiang awan. Roh Kudus tadi sama dengan tiang awan yang menaungi kita. Tiang awan, mendung, seperti mendung itu tiang awan yang menaungi kita. Menaungi kita di tengah padang gurun dunia yang panas. Di tengah pencobaan-pencobaan yang mustahil, pencobaan dalam segala hal yang mustahil bagi kita, ada tiang awan menudungi kita. Artinya kita tidak layu, tidak kering rohani. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan kena pencobaan ini, layu, kering. Ya, kita tidak layu, tidak kering rohani. Sama dengan tidak bersungut, tidak ngomel, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Nah, begitu. Itu tidak layu, tidak kering sekalipun pencobaan dahsyat dinaungi oleh Roh Kudus. Tidak layu, tidak kering rohani. Tidak bersungut, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan, tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu mengucap syukur. Dan Roh Kudus mampu menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Gunung-gunung diratakan, semua masalah mustahil Roh Kudus mampu. Nah, ini istilah tiang awan menaungi kita. Ini kegunaan Roh Kudus pertama. Yang kedua, B, tiang api. Kalau malam tiang api. Roh Kudus sama dengan tiang api untuk menembusi gelapnya dunia akhir zaman. Tiang api untuk menembusi gelapnya dunia akhir zaman. Gelap yaitu penuh dengan dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Penuh dengan dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Itu gelap dunia. Puncak dosa-dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Dosa makan minum, kawin mengawinkan, percabulan. Ya. Laki-laki dengan laki-laki, penyimpangan, perempuan dengan perempuan. Kemudian juga nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan sekarang terjadi. Nah, ini gelapnya dunia. Juga gelapnya dunia, ajaran-ajaran palsu, gosip-gosip, fitnaan, hujatan. Oh, itu sekarang banyak. Banyak yang terkena.
Banyak yang terkena. Nah, ini hati-hati. Gosip-gosip, fitnaan, hujatan, pengajaran benar dihujat. Wah, apa benar sendiri itu apa? Nah, ini banyak terjadi. Itulah gelapnya dunia. Gelapnya dunia. Semoga kita mengerti. Roh Kudus adalah terang, nyala api. Tiang api itu, api ada terangnya. Terang, nyala api. Untuk menembusi kegelapan dunia. Menembusi gelapnya dunia. Kegelapan dosa sampai puncak dosa ditembusi oleh Roh Kudus, diterangi oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa, sehingga kita tidak tersandung, tidak terjatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Kita hidup benar, hidup suci. Nah, ini Roh Kudus menerangi kegelapan dosa sehingga kita tidak tersandung, tidak terjatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Tetapi kita tetap hidup benar, hidup suci, bisa bertahan. Kemudian juga ajaran palsu, itu kegelapan ajaran palsu. Ya, Roh Kudus menerangi kita dari kegelapan ajaran palsu, baik gosip-gosip dan sehingga kita tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Kita tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Kita tetap pegang teguh firman pengajaran yang benar. Nah, semoga kita bisa mengerti. Juga Roh Kudus tadi terang. Sekarang panas juga. Api itu ada terangnya, ada panasnya, ada cahayanya, ada panasnya. Roh Kudus adalah memberi panas, ya, panas nyala api sehingga kita tidak dingin rohani, tetapi tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini terang api. Jadi terang api ada tiang api, ada terangnya menembusi kegelapan dosa, kegelapan ajaran palsu. Tapi ada juga, saudaraku, ada juga panasnya supaya kita tetap berkobar, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Ya, semoga kita mengerti. Yang terakhir, tiang awan dan tiang api bergabung. Tiang awan, tiang api untuk melindungi kita. Tiang awan, tiang api untuk melindungi kita dari panas terik matahari di siang hari. Padang gurun itu di siang hari panas terik sekali. Padang gurun di siang hari itu panas terik, hancur, apa-apa itu hancur. Nah, kemudian juga aku melindungi kita dari dingin yang hebat pada malam hari, dingin yang hebat pada malam hari, dingin yang hebat. Nah, ini melindungi kita dari kehancuran dunia, melindungi kita dari kehancuran dunia. Kehancuran itu keubahan, jangan salah lo ya. Kehancuran itu juga keubahan. Kehancuran dunia ini juga keubahan, tapi ke arah negatif. Kehancuran itu suatu keubahan, proses keubahan, tetapi ke arah negatif. Nah, kalau ada Roh Kudus, tiang awan, tiang api, Roh Kudus mengubahkan kita. Roh Kudus mengubahkan kita positif. Roh Kudus mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari apa? Ya, kalau ada Roh Kudus, kuat teguh hati. Nah, waktu Yosua mau masuk ke Kanaan, pesan Tuhan hanya satu, diulang-ulang 4 kali. Kuatkan, teguhkan hati. Ayo, kita berada di akhir zaman ini, menghadapi banyak kesulitan, kemustahilan, gempa seperti gempa di dunia. Kesulitan, kemustahilan dan lain, kesusahan, godaan juga, kesukaan dunia dan macam-macam. Kuat teguh hati, adik-adik. Kuat teguh hati. Saja, harus kuat teguh hati. Ini Roh Kudus mengubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti itu. Kuat teguh hati. Roma 5 ayat 5. Kalau kuat teguh hati, saja berarti kasih Allah ada di dalam kita. Matahari bersinar. Itu orang kuat teguh hati. Dan pengharapan tidak mengecewakan.
Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Tadi hati yang damai ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mencurahkan kasih Allah sehingga kita kuat teguh hati. Nah, ini kuat teguh hati. Itu artinya Roh Kudus mencurahkan kasih Allah dalam hati kita. Kita menjadi kuat teguh hati. Matahari bersinar dalam hati kita. Tidak kering, tidak hitam bagaikan karmel, tapi bersinar lagi, ada kasih, kebencian dan tidak ada lagi. Tidak ada. Kuat teguh hati, matahari bersinar. Kita tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Tidak rasa kecewa, tidak rasa benci, tidak rasa pahit, tidak rasa najis, tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Tetapi kita hanya merasakan kasih Allah yang besar. Kita hanya merasakan kasih Allah yang agung, matahari bersinar. Kuat teguh hati. Tuhan jadikan semua baik, berhasil indah. Kalau kuat teguh hati. 1 Tawari 19 ayat 13 ayat terakhir. 1 Tawari 19 ayat 13. Kuatkanlah hatimu. Marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di mata. Kalau kita kuat teguh hati, tidak merasa apa lagi yang daging rasakan, tidak kecewa, tidak bangga, tidak pahit, tidak benci, tidak, hanya merasakan kasih Allah. Maka Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus sanggup untuk menjadikan semua baik pada waktunya. Semua berhasil dan indah pada waktu. Tinggal tunggu waktu. Dan jika Yesus datang kedua kali, Roh Kudus akan mengubahkan kita menjadi sempurna seperti Dia, sama mulia dengan Dia, untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Kita bersama Dia selama-lamanya. Oh, puji Tuhan. Inilah, saudaraku, mari, memang gempa akan kita hadapi sampai matahari hitam. Tidak ada kasih setitik pun. Yang adanya kebencian sampai puncaknya kebencian. Kebencian tanpa alasan. Tak tahu alasannya Yusuf itu kenapa. Dibenci begitu. Dulu. Sekarang Yusuf itu gambaran gereja akhir zaman kita. Di dalam nikah sering kita dibenci. Sudah berbuat baik ya dibenci. Ya memang itu harus kita hadapi. Di dalam penggembalaan sudah berusaha berbuat baik dibenci. Antar gereja sudah berusaha baik juga dibenci. Ya memang itu yang terjadi akhir zaman ini, ya. Tetapi bagi kita, ayo supaya matahari bersinar, harus berdamai, satu dengan yang lain. Kalau hati sudah damai, saling ngaku, saling mengampuni, Roh Kudus dicurahkan. Tempatnya Roh Kudus, tiang awan, tiang api ada di dalam hidup kita. Ya, untuk menghadapi pencobaan, untuk menghadapi dingin rohani, untuk menghadapi kehancuran dunia, sudah lengkap Roh Kudus bisa bekerja. Bahkan kita diubahkan menjadi kuat teguh hati. Ada kasih Allah bersinar, matahari bersinar betul-betul dalam kehidupan kita. Semua berhasil baik, semua berhasil indah baik. Bagikan matahari bersinar. Sampai kalau Tuhan datang, betul-betul kita sempurna seperti Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita menyanyi nyanyian 216. Roh Kudus Kau hadir di sini. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Yang tidak bisa duduk saja tidak apa-apa. Ya, mari dimanapun kita berada, baik di sini di Jalan Suprapto 2ABC Medan, dalam negeri luar negeri sama. Kita berjauhan tempat, tetapi Roh Kudus sama bekerja di mana-mana. Tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. 216. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku,
penolongku, diutus Bapakku. Kor, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati, buka suara. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan menyadari tanpa Roh Kudus bagaikan Israel tanpa tiang awan, tiang api hancur terus. Buka hati, buka suara, penuh kerinduan. Haleluya. Jamalah aku. Kami lemah tanpa Roh Kudus. Kami tidak bisa apa-apa. Lagi, haleluya. Kami akan jatuh bangun dalam dosa tanpa Roh Kudus. Sekali lagi, jamalah aku. Haleluya. Haleluya. Buka hati, buka suara dimanapun kita berada. Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Haleluya. 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 Supaya kasih Allah sungguh-sungguh memenuhi kehidupan. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ini kami Tuhan. Haleluya. Kami bangsa kafir terutama Tuhan. Haleluya. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Kami hanya menyembah Engkau. Ilah yang Engkau, ialah Engkau, ialah Engkau. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, haleluya. Yalah Engkau, yalah Engkau. Yalah Engkau, yalah Engkau, yalah Engkau. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalah masa, yalah masa. Yalah masa, yalah masa. Yalah masa. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yalah masa, yalah masa. Yalah masa, yalah masa. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah kami, Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Yalah Engkau, yalah Engkau. Yalah Engkau, yalah Engkau. Yalah Engkau, yalah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yalah masa, yalah masa. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan.
menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami hanya menyembah Engkau. Ya Nabasa, ya Nabasa, ya Nabasa. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Nabasa, ya Nabasa. Ya Nabasa, ya Nabasa. Haleluya. Yesus, haleluya. Jawab Tuhan dengan roh-Mu yang suci. Jawab dengan roh-Mu yang suci. Ya Laga, ya Laga, ya Laga, ya Laga, ya Laga, ya Laga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Laga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya Lawasa. Jamah kami Tuhan, jamah Roh Kudus. Jamah kami menghadapi dunia akhir zaman Tuhan, goncangan gempa Tuhan. Oh, jamah Roh Kudus, kuatkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, haleluya. Haleluya, ini kehidupan kami. Banyak kegelapan Tuhan, haleluya. Haleluya. Seringkali tidak damai sejahtera, banyak diguncang oleh gempa Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, haleluya. Kuatkan, teguhkan kami, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuatkan, teguhkan kami. Haleluya, menghadapi gempa dahsyat di akhir zaman ini Tuhan. Oh, haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Haleluya, kuatkan hari-hari ini menghadapi gempa yang dahsyat ini Tuhan. Haleluya. Oh, tetap bertahan dalam Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, sampai Engkau datang kembali Tuhan, haleluya. Roh Kudus ya, Roh Kudus urapi, Roh Kudus penuhi kami, haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Roh Kudus jamaah kami, kuat teguh hati Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya Allah. Ya Allah.
Tanpa roh-Mu Tuhan, kami tidak bisa apa. Kami hancur Tuhan, kena gempa dunia. Kami tidak bisa apa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh Tuhan. Ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkan hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah, kita bangkit berdiri bersama. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkan hatiku ya Tuhan. Dengan tundukkan kepala. Haleluya. Kuatkan Tuhan, kuatkan Roh Kudus. Biar ribut keras datang. Kalau ada yang mau mengangkat dua tangan, mohon kekuatan Roh Kudus. Menghadapi gempa dahsyat gelora lautan dunia. Oh, kita tidak mampu, jasmani rohani. Sekali lagi, biar ribut keras datang. Haleluya. Pegang kami Roh Kudus. Pegang kami Roh Kudus. Roh
ampun kami berdosa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Terima kasih. Kuatkan kami. Haleluya. Haleluya. Bertahan hidup benar, hidup suci. Saling mengasihi. Mengasihi Engkau lebih dari semua. Saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh Tuhan hari-hari. Haleluya, kuatkan kami. Tidak ada kebencian sedikit pun. Haleluya, sampai kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih Roh Kudus menolong kami semua. Saat ini menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih, gembalakan kami semua. Baik di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Pak Jakarta. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Di dalam negeri, luar negeri, Tuhan tolong semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan Tuhan. Mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami. Membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih. Menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan Tuhan. Makin dekat kedatangan Tuhan, makin setia berkobar, makin meningkat. Tidak ada yang loyo Tuhan, Engkau tolong. Jiwa-jiwa sudah undur Tuhan, Engkau tarik kembali. Bapak, ibu, anak muda, anak kecil sekolah minggu, imam-imam tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan, Engkau akan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Pergumulan dalam, oh Tuhan, penyebaran firman, baik lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, Tuhan. Engkau tolong YouTube, majalah mana, urapi semua, banyak jiwa-jiwa dituai. Dalam firman pengajaran di dalam negeri, luar negeri. Engkau tolong semua. Kami serahkan dalam tangan. Terima kasih. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga, satukan. Arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia. Engkau jamah semua Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran benar. Yang ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong kiranya. Beri ketabahan Kau muda, beri masa depan berhasil indah. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan. Buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan tolong kita. Pergumulan, oh Tuhan dalam hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua apa yang diusahakan kerjakan. Buka firman, buka jalan semua Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu. Engkau tolong semua Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan yang bekerja berkati, yang oh Tuhan hutang piutang tolong semua, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua, berkati semua. Buka firman, buka jalan. Yang mencari pekerjaan, buka firman. Jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi dari surga Tuhan. Engkau tolong kiranya. Nah, Tuhan menghadapi UAS, menghadapi skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor. Tolong semua naik kelas dengan baik, lulus dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan, nilai-nilai merosot. Engkau tolong semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian Tuhan, Engkau tolong juga pergumulan-pergumulan.
Oh Tuhan, yang lain Kau beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami semua. Terima kasih, banyak permohonan kami Engkau tolong kiranya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Oh terima kasih, acara retreat juga Engkau tolong kiranya. Kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Nama-Mu diagung muliakan Tuhan. Terima kasih terjadi gerakan gempar, hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang. Rencana Natal Safari tolong dari Desember sampai Januari, tolong semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong buka firman, buka jalan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih. Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam pelayanan benar. Yang di sini beri ketaatan, yang akan datang Kau buka firman, buka jalan. Engkau menyeleksi Tuhan, Engkau menolong Tuhan semua. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih. Demikian juga Engkau tolong kiranya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua Tuhan. GPT pusat pengurus juga beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajar benar dalam segala hal. Kami rindu hanya satu, kembalikan pada satu pengajar benar, satu tata cara ibadah benar, satu penyembahan yang benar untuk mencapai satu tubuh yang sempurna. Itu kerinduan kami, Engkau yang membela, Engkau tolong. Terima kasih, Engkau dengar seru doa kami, Engkau tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian tambahan 42, Kau Penolongku. Puji nama Tuhan. Pengumuman bagi kita, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa, yaitu Sabtu jam 5:15 ibadah kaum muda remaja, Minggu jam 6:50 ibadah umum, sekolah minggu jam 10. Puji nama Tuhan. Doa yang berulang tahun, Rabu 29 November kemarin, Bapak Pendeta Wijaya Hendra, Ibu Isabella Kristanti, Ibu Ari. Hari ini 30 November, Lois Yosifania Ivi, Ibu Lina Sukmawati, Ibu Soni. Besok Jumat 1 Desember, Ibu Dameria VB Sitanggang, Ibu Umin dari. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman
bagi kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita, kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah datang menyembah kepada Engkau pada malam hari ini Tuhan. Inilah kehidupan kami bawa kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau curahkan kasih-Mu kepada kami, supaya kehidupan kami ini hidup di dalam damai, hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Supaya Roh Kudus bisa dicurahkan atas kehidupan kami masing-masing. Sebab kami mengakui tanpa Roh Kudus, tanpa urapan Roh Kudus, kami tidak mampu untuk menjalani dunia yang semakin hari semakin sukar ini Tuhan, di padang gurun dunia yang semakin hari semakin sulit. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu, kami akan binasa Tuhan. Sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami membutuhkan urapan Roh Kudus-Mu dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat yang berulang tahun. Biarlah Engkau tetap berikan perpanjangan umur, kesehatan, sukacita, damai sejahtera daripada surga, untuk tetap setia berkobar-kobar beribadah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, tanpa sebut nama Engkau tahu keadaan mereka semuanya, dimanapun mereka berada, baik dirawat di rumah-rumah, baik dirawat di rumah sakit, semuanya kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat lewat sakit penyakit, kami usir semuanya dalam nama Yesus. Pergi dari Yesus yang berkuasa belur menyembuhkan, menyatakan mujizat-Mu kepada mereka semuanya Tuhan, supaya kehidupan kami bisa beribadah bersama-sama, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga semuanya, seluruh sidang jemaat-Mu, tetap Engkau berikan kesehatan kepada kami, untuk kami tidak terhalang beribadah melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, dari dekat jauh. Jaga lindungi, tibakan di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat dan selamat. Kembalikan kami, persatukan kami kembali Tuhan pada jam-jam ibadah kami semacam ini, dengan tanda kesetiaan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga. Kembali kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang retreat di alam bersama Bapak Gembala, semuanya kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau jaga kehidupan mereka, biarlah Engkau lindungi kehidupan mereka semuanya Tuhan, sampai kembali ke tempat masing-masing dengan keadaan sehat dan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan kami pulang kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Inilah kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami serahkan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.